Jual ayat mayat masih dilakoni pendukung Rizik. Tolak Salati Bima Arya saat meninggal. Ditulis oleh Rizal di sewor.com. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Ada aja kelakuan pendukung Rizik. Sebenarnya konteks artikel kali ini remeh-temeh, namun penting kita bahas. Bermula dari Bima Arya yang baru-baru ini di persidangan PM Jaktim sebut Rizik Syihab berbohong. Sebagai akibatnya, akun media sosial Bima Arya pun segera diserbu oleh para pendukung Rizik yang merasa tak terima panutannya dituding pembohong. Sebuah cuitan kecil di media sosial menjadi sorotan lantaran menyatakan berjanji tidak akan mensalatkan Bima Arya ketika meninggal dunia. Saya dan kawan-kawan janji, saya nggak mau nyolatin antum bila antum dipanggil sang khalik. Tulis akun Damai Lubis, dikutip pada Sabtu 17 April 2021 via Twitter. Bahwasannya ini pernyataan dari satu orang itu memang benar. Hal ini tidak penting juga bisa disebut benar. Namun soal masalah sholati orang yang meninggal, ini terasa janggal bila kita tidak ikut berkomentar. Pasalnya, satu orang yang baru mencuitkan ini serasa mengulangi kejadian Pilkada 2017 silam, di mana ada kasus yang benar-benar serupa dan tidak dilakoni oleh seorang saja. Bahkan hampir beberapa masjid melakoni itu. Spanduk dipasang besar-besaran, bahkan benar-benar dilakukan ketika ada salah seorang nenek tua yang meninggal hanya karena mendukung Ahok. Beliau tidak dimandikan dan disolatkan. Kejam sekali, bukan? Agama yang harusnya terhubung antara sang pencipta dengan keimanan individu pada akhiratnya nanti bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan yang hanya membicarakan soal duniawi. Sebelumnya karena pilkada pilih Ahok, kali ini karena Bima Arya tak dukung Rizik. Beginikah cara pendukung Rizik mempunyai jalan pikir? Karena dengan jalan pikir seperti itu, mereka jelas-jelas mempertontonkan kesesatan yang nyata. Dan kita iakan, polisi tidak bisa bertindak dan menghukum kesesatan itu sendiri. Apakah Rizik adalah Tuhan yang harus disembah? Apakah Rizik karena menyandang gelar Habib lantas dia adalah seorang nabi? Apakah Rizik seagung itu sampai pengikutnya sangat fanatik, melebihi fanatiknya dari Tuhan itu sendiri? Dia menyembah siapa? Bersujud pada siapa? Menghadap kiblat apa? Apakah pengikut Rizik benar-benar menyembah Rizik? Bersujud di kaki Rizik? Menghadap rumah Rizik sebagai patokan dia sholat? Dia mengurus duniawi yang benar-benar duniawi dan akhirat itu sendiri. Pengikut Rizik ini sudah sesat. Siapa yang menyesatkan mereka? Tak lain tak bukan adalah ustadznya itu sendiri. Lantas apakah dengan kesesatan itu kita hanya perlu diam dan tak bersuara? Menonton dan menikmati sajian cuitan kecil yang mungkin dianggap remeh sekarang. Tapi saat pilkada atau pilpres nanti tiba, spanduk ayat mayat itu akan terpampang lebar menjuntai di seluruh pelosok negeri. Misal, tidak memilih Anies, kalian kafir, murtad dari agama. Tak akan kami sholati kalau kalian meninggal nanti. Begitu cara mainnya. Dibiarkan, dinikmati. Itulah mengapa kita perlu mengkritisi hukum di negara kita soal tumpang tindih beragama dan kebebasan yang terlalu bebas dalam beragama dan kewenangan mereka akan mayoritas di atas hukum yang berlaku. Sesat harus bisa berani lantang dibilang sesat. Bukan karena dia sesat, namun karena punya pengikut banyak. Jadi hukum tunduk dan takut menangkap hanya karena mereka lebih banyak. Negara ini tunduk sama preman jalanan atau sama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Mau sampai kapan agama dijadikan komoditas dalam berpolitik sehingga kesesatan itu terus dibiarkan? Agama mayoritas dijunjung tinggi. Ketika pemuka agama mayoritas menghina minoritas, dibiarkan begitu saja. Lantas semua berbanding terbalik ketika minoritas berlaku yang sama.
Bahkan yang sesama muslim sendiri pun ketika berbeda pilihan politik langsung auto kafir dan murtad, hingga jijik dimandikan saat meninggal. Mau sampai kapan Rizik dibiarkan punya toa? Mau sampai kapan Rizik di seluruh kelompoknya dibiarkan tampil di media, diberikan panggung besar untuk terus mengait massa? Mau sampai kapan bangsa ini perang antara sesama bangsa sendiri? Mau sampai kapan negara kita benar-benar pecah hanya karena perang di antara agama itu sendiri? Memalukan sekali bangsa ini ketika agama bukan dijadikan tolak ukur keimanan pribadi kepada Tuhan, melainkan kepada politik dan urusan duniawi lain. Satu cerita sepele yang menjadi penting dibahas karena dampaknya adalah masa depan. Menurut Anda, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar.